Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malvin Adit dari kelas 11 IPS 3, absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi akar-akar nasionalisme Indonesia pada masa kelahirannya dan pengaruhnya pada masa kini. Untuk pengertiannya yaitu nasionalisme berasal dari kata nation atau yang berarti bangsa. Untuk pengertian nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dan juga latar belakangnya, yang pertama, sebagian besar masyarakat belum menyadari sebagai suatu bangsa. Dan yang nomor dua, tidak semua masyarakat Indonesia mau merdeka, terutama yang merasakan keuntungan dari pemerintah kolonial. Yang ketiga, politik kolonialisme Belanda sudah tertanam lama di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Yang keempat, kalangan terpelajar dari berbagai daerah menyadari persamaan nasib sebagai jajahan Belanda. Persamaan nasib itu kemudian memunculkan tekad untuk merdeka sebagai suatu bangsa. Yang kelima, masyarakat Indonesia yang semakin mengenal demokrasi. Yang terakhir, yang keenam, reaksi atau koreksi terhadap semangat kedaerahan. Adapun sebab umum dan khusus. Untuk sebab umumnya, pertama, munculnya pengertian kebangsaan di wilayah lain, contohnya India, Turki, Filipina, Cina, dan lain-lain. Yang kedua, maksudnya ide-ide Barat lewat pendidikan Barat modern. Yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang mengembalikan kepercayaan bangsa akan kemampuan sendiri. Yang terakhir, penyebar luasan pernyataan Presiden AS Woodrow Wilson tentang penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa di dunia. Untuk sebab khususnya, yang pertama, kemajuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, munculnya golongan cendekiawan seiring perlahan majunya pendidikan yang diperoleh oleh beberapa cendekiawan yang kemudian tampil sebagai penggerak pergerakan nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, kenangan kejayaan masa lampau. Yang keempat, paham nasionalisme yang berkembang dalam bidang politik dan kebudayaan. Adapun perkembangan, yang pertama yaitu periode awal perkembangan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini yaitu Budi Utomo, Sarekat Dagang Indonesia, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Yang kedua, periode nasionalisme politik. Periode ini gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul contohnya Indiske Partits dan Gerakan Pemuda. Yang ketiga, periode radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan untuk kemerdekaan, baik secara kooperatif ataupun non-kooperatif. Untuk contohnya, organisasi yang melakukan secara non-kooperatif yaitu contohnya PKI, PNI, dan Perhimpunan Indonesia. Untuk dampak yaitu memiliki dua dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif, salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari nasionalisme adalah rasa memiliki, dengan kata lain, seseorang atau suatu pihak merasa sebagai sebuah bagian dari suatu bangsa atau negara. Rasa memiliki ini mampu memperoleh kesatuan di perkembangan kesenian, olahraga, literatur, bahasa, dan aspek-aspek lainnya. Aspek-aspek tersebut merupakan cerminan dari identitas yang dimiliki oleh tiap bangsa. Dan untuk dampak negatifnya, dampak negatif yang ditimbulkan dari nasionalisme adalah munculnya xenofobia dan chauvinisme. Xenofobia adalah kecenderungan seseorang atau suatu pihak untuk membenci kebudayaan bangsa lain.
Sedangkan Chauvinisme adalah paham yang mengagungkan bangsa atau negaranya sendiri dan memandang rendah negara atau bangsa lain. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.